Temanku sendiri yang cerita ini. Ketika dia memang sudah bersama laki, artinya dalam keadaan hatinya gimana pun tetap harus layani lakinya. Bahkan tahu nggak, ada temanku ini kan orangnya termasuk orangnya hatinya sensitif kan. Dia kan orangnya sering mut-mutan gitu. Apalagi perempuan tuh moodnya tuh sering nggak pas gitu. Iya harus mood. Terus lakinya mau nih. Tahu nggak dia tutup mata, kata dia ngebayangin artis Korea. Karena dia lagi nggak mau melihat muka lakinya, benci, katanya tuh lagi gitu, lagi muak. Tapi karena dia harus, jadi dia tutup mata, dia bayangin laki-laki Korea. Bener, dia sendiri cerita, temanku itu, temanku tuh orangnya jujur, belak-belakan. Aku suka sama temanku, orangnya dia apa adanya, dia nggak nutup-nutupin. Dibilang dia, aku sering ngebayangin artis Korea aja dah. Oleh aku lagi muak sama lakiku, tapi kan aku tanggung jawab sebagai istri, aku harus tetap mau gitu. Ya udah aku tutup mata, dipikir dia, aku ngebayangin dia kesenangan. Enggak, aku ngebayangin muka artis Korea, kata dia. Karena lagi muak gitu. Tapi harus. Yang penting lakinya senang dulu, daripada katanya kalau sampai nolak satu kali aja tuh dosanya besar, katanya perempuan. Kata temanku. Dia cerita, makanya aku belajar dari mereka. Kata mereka gini, kamu tuh harus belajar, katanya belajar jadi perempuan kalau udah siap, artinya memang siap betul. Bukan cuma pas lagi kita senang, lagi kita nggak senang pun harus siap. Nah, nggak segampang itu. Makanya aku sendiri aja mut-mutan kayak gini. Tiap hari kadang aku ngomel, kadang aku nangis, kadang aku ketawa, kadang aku diam, kadang aku bawel. Nggak jelas. Iya, sering temanku sendiri yang bilang, dia tutup mata. Iya seharusnya nggak boleh kan, nggak boleh, tapi dia nggak bisa kak, karena dia katanya gini, aku tuh awal-awal tuh udah berusaha, ketika melayani lakiku aku mau lihat dia gitu, berusaha fokus ke dia. Ketika hati wanita tuh sudah lama jenuh dengan lakinya, akhirnya dia jujur bahwa ketika mereka melakukan tuh dia tuh sudah ngebayangin orang lain tahu. Beneran ini kejujuran para wanita yang udah nikah tuh lebih dari 5 tahun. Serius, waktu awal-awal enggak, kayak awal-awal tuh masih ya masih bisa gitu, masih oke. Tapi udah lebih dari awal-awal katanya nih ya, pertama kali momen dimana hubungan mulai retak itu di 2 tahun pertama, kata temanku tuh. 2 tahun pertama. Kedua itu mulai agak lebih besar masalahnya di 5 tahun. Temanku bahkan ada yang sudah nikah di 10 tahun karena apa? Dari dia SMA ternyata dia tuh sudah hamil di luar nikah tapi diam-diam. Iya. Padahal mukanya culun, tapi ternyata dia hebat dalam hal bercinta. Woi, pantasan lakinya jatuh cinta pada masa itu. Iya, aku tuh tertipu dengan wajah polosnya. Ternyata dia dari SMA sudah melakukan dia. Waktu zaman kita satu sekolah. Ternyata dia sudah DP, di DP-in. Iya, pantasan sudah 10 tahun nikah, kata dia. Laki-laki sama, oh iya perempuan juga sama. Temanku bilang, kata dia gini, tahu nggak, kalau kita benci udah sama laki kita jangan ceraikan kalau dia masih tanggung jawab ngasih duit. Temanku ngomong ya, ini omongan mulut dari para wanita yang udah nikah 5 tahun ya. Kata dia gini, tahu nggak kenapa kita nggak menceraikan laki? Bukan karena kita cinta, tapi karena yang pertama kan ada anak, kedua dia masih ngasih duit bulanan. Yang kita butuhkan duitnya itu, anggap aja dia tuyul keliling kayak apa babi ngepet, terserah. Karena kita udah muak kan sama dia. Terus kalau malam melayanin dia, jangan melihat muka dia, tutup mata aja seolah-olah kita menikmati. Tapi bayangin aja muka orang Korea yang kita suka, yang kita sukain gitu. Mereka sendiri yang ngomong. Gimana aku bisa tahu orang mereka yang bilang? Makanya mereka sampai beli kaset tahu. Zaman dulu kan masih beli kaset-kasetan zaman SMA. Pas mereka baru-baru di DP-in, mereka beli kaset-kaset Korea itu. Kalau sekarang kan udah dari HP, dari Netflix, dari YouTube gitu mereka nonton Korea-Koreaan. Untuk membayangkan orang-orang Korea gitu mereka bilang. Karena mereka udah muak sama lakinya. Tapi kalau yang nggak muak nggak tahu, awal-awal nggak muak memang. Lama-lama tuh muak, kata mereka gini. Emang gimana ya namanya kelakuan manusia tuh emang gitu. Tapi lakinya kurasa sama aja. Awal-awal pasti promosi perempuan bagus kan. Sayang nanti kalau misalnya kita nikah, kata dia, aku akan bangun pagi, akan merawat kamu, akan membersihkan semuanya, segala apa tuh bagus-bagus ya kan. Pas udah nikah tahu-tahu nggak sesuai dengan marketingnya. Ternyata yang cowok kecewa, yang cewek sama-sama kecewa. Jadi sama-sama aja. Ternyata tidak sesuai dengan ini ekspektasi. Yang lakinya kecewa, yang ceweknya kecewa. Kalau cewek kecewa dia ngebayangin orang lain saat bercinta. Itu kejujuran para wanita. Kata dia yang penting lakinya tetap ngasih duit. Itu aja sih yang paling penting, karena itu yang dibutuhkan katanya. Dalam kehidupan dunia pernikahan gak ada yang lain yang tetap dibutuhkan katanya. Iya, nih ngomong sendiri, temanku tuh bukan cuma satu orang, kan banyak perempuan kak. Jadi rata-rata mereka bertahan tuh karena uang.
Uangnya tetap jalan. Kalau uang sudah nggak ada lagi, nggak ada yang diharapin lagi dari laki itu. Kan misalnya lakinya nih masih kerja, masih ngasih uang terus setoran kan ke dia sama anak gitu. Nah udah, jangan berharap apa lagi katanya. Karena dalam pernikahan udah 5 tahun lebih gitu, udah nggak ada lagi apa kayak zaman dulu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, harus harus jalan-jalan, harus ke mall, enggak kata dia. Yang penting uang itu ada, jadi dia tetap ngatur kehidupan rumah tangga mereka, tetap anak dikasih makan, dia tetap bisa makan, gitu aja udah. Nggak mikir lagi kayak awal-awal dulu. Kalau awal-awal pendekatan kan kayak dia harus ke mall, dia harus ke salon, apa gitu-gitu kan, diajakin pergi-pergi ke tempat yang bagus-bagus. Waktu awal marketing gitu semua, ternyata memang rata-rata orang. Pas sudah selesai enggak, ternyata sudah mereka nikah kayak 2 tahun udah mulai terlihat ya kan. Sudah 5 tahun tambah terlihat. Nah dari situ akhirnya aku tanya, gimana caranya pas lagi bercinta, kan udah muak sama muka lakinya, aku bilang gitu, karena bercinta ini kan momen penting kan. Enggak seperti awal dulu, katanya biasa aja. Pas sudah mereka minta, ya udah kita bayangin aja orang yang kita suka daripada kita masalah, daripada berantem katanya. Soalnya kalau melihat muka dia tuh kayak udah enek gitu loh katanya, udah kayak muak. Mungkin masih di dalam lubuk hati terdalam tuh ada aja rasa sayang wanita tuh kepada pria nih, menurut Kis ya. Cuma mereka nggak mau bilang karena mereka sudah udah keburu sebel sama kelakuan. Menurut Kis, yang dari aku lihat dari sorot mata para wanita ini, sebenarnya mereka tuh sayang sama para lakinya ini, menurutku. Tapi mereka nggak bilang. Mereka sayang, tapi mereka nggak mau bilang karena udah muak dengan kelakuan. Jadi kelakuan pria yang sudah terlalu sering menyakiti, itu tuh membuat para wanita yang dulunya sayangnya besar banget tuh jadi tersembunyi di lubuk yang paling dalam, kayak udah semakin tersembunyi di dalam, kayak terkubur-kubur. Akhirnya yang keluar tuh adalah ya udahlah, ya kalau memang dia minta jatah ya yang penting kita tetap kasih, kita nggak terlalu melanggar aturan di dalam pernikahan kata mereka kan. Walaupun mereka sebenarnya udah kepikirannya tuh udah ngebayangin orang lain, bukan ngebayangin pasangan.